Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dengan program Resapi GKJ Margoyudan. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang di surga, saat ini hati kami sudah siap menjadi tempat di mana Tuhan menaburkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, jadikanlah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang saya bacakan dari Injil Lukas pada pasal 18 ayat 38 yang demikian. Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Demikian Lukas 18 ayat 38. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tentu kita pernah atau sedang mengalami pergumulan yang berat. Ketika kita sedang mengalami pergumulan berat, barangkali kita tidak banyak bicara. Kita cenderung diam. Karena kata-kata kita itu terkalahkan oleh isak tangis, oleh kebingungan, oleh ketidakmampuan atau ketidakberdayaan kita. Dan kurang lebihnya hal yang demikian itu yang sangat mungkin sedang dialami oleh pengemis buta yang diceritakan dalam Injil Lukas dalam perikop pasal 18 ayat 35 hingga 43. Ketika ia berjuang dengan teriakannya berusaha untuk menemui Tuhan Yesus. Keberadaan pengemis buta itu nampaknya dianggap oleh orang-orang di sekitarnya, orang banyak waktu itu mengganggu. Beberapa kali ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang mendengarnya merasa risih, dianggap mengganggu, dan ia menegurnya supaya dia diam. Bapak, Ibu, dan saudara, apabila kita rela untuk melihat lebih dalam, seruan ini menggambarkan ketidakberdayaan, kerendahan hati sekaligus harapan. Apa yang diserukan oleh pengemis buta itu adalah sesungguhnya juga seruan kita di hadapan Allah. Seruan yang sesungguhnya berasal dari kesadaran bahwa kita adalah manusia yang rapuh, yang lemah, terbatas, dan tidak sempurna. Oleh karena itu, sama seperti pengemis buta itu, kita membutuhkan pengasihan dan jamahan Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara, seruan kasihanilah aku juga membawa kita pada kesadaran akan keberdosaan kita di hadapan Allah. Seruan tersebut menjadi pijakan kita untuk melangkah menuju kehidupan yang baru, yaitu hidup dalam pertobatan. Dalam tradisi gereja, seruan kasihanilah aku digunakan secara turun-temurun dalam setiap ritus atau ordo pengakuan dosa. Melalui seruan ini,
kita kemudian bersama-sama ingin melihat Allah yang selama ini kita lukai karena dosa-dosa kita. Dan kita juga berharap seperti pengemis buta yang kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia melihat kasih Allah yang memulihkannya. Kita pun juga demikian. Kita diampuni dosa-dosa kita dan berharap dapat melihat kasih Allah yang memulihkan kita. Kita sebagai manusia yang tidak luput dari dosa, di mana dosa-dosa itu menutupi penglihatan kita, maka kita membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk membuat kita melihat indahnya cinta Tuhan bagi hidup kita dan bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Renungan singkat ini kiranya memberi kesadaran bagi kami untuk melakukan pertobatan supaya kami melihat cinta Tuhan bagi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Amin.